Halo, shalom, saudara yang kasih Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya dan terus berdoa buat saudara agar hari ini sudah semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tentunya dalam berkat Tuhan. Amin. Kita akan segera memulai small group kita pada hari ini, dan mari kita akan bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan buat kami, sehingga hari ini kami boleh ada di small group ini. Kami percaya small group ini akan membawa kami pada satu pengenalan akan Tuhan yang luar biasa. Kami secara pribadi mengenal Engkau sebagai Tuhan yang setia, Tuhan yang layak untuk kami percayai, dan Tuhan yang akan terus membawa hidup kami dari satu perjalanan iman kepada perjalanan iman kami yang lain, yang tentunya membawa kami serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk memulai small group ini. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur kita ada di small group kita hari ini. Amin. Dan small group kita hari ini akan mengambil sebuah tema, yaitu membangun iman yang kuat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, orang percaya itu akan hidup oleh imannya kepada Tuhan. Amin. Jadi kita orang percaya harus hidup oleh iman kita kepada Tuhan. Amin. Iman harus menjadi dasar utama bagi kehidupan orang percaya. Orang percaya hidupnya harus berdasarkan pada iman. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38 berkata demikian, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dari sini, dari ayat yang kita sudah baca ini, kita harus tahu bahwa orang percaya, perhatikan, orang Kristen yang benar, dia harus hidup oleh iman. Amin. Kalau kita berkata, saya orang percaya, saya orang Kristen, tapi ternyata hidup kita itu tidak oleh iman, berarti hidup kita nggak benar. Nah, tentu ada sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa kita harus hidup oleh iman? Ibrani pasal 11 ayat 1. Mari kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, saudara. Kita harus hidup oleh iman. Kenapa? Karena iman adalah dasar utama kehidupan orang percaya. Bilang sama-sama, iman adalah dasar utama kehidupan orang percaya. 2, 3. Iman adalah dasar utama kehidupan orang percaya. Ya, iman itu landasan kehidupan orang percaya. Iman itu landasan utama supaya orang percaya dapat menikmati semua janji Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, saudaraku, kita hidup ini karena janjinya Tuhan. Ya, jadi bagaimana sekarang janji Tuhan itu bisa kita alami dalam hidup kita, itu dibutuhkan yang namanya iman. Amin. Ketika saudara punya iman, saudara akan bisa meraih, bisa menikmati semua janji Tuhan. Anda perhatikan ilustrasi yang saya buat di sini. Iman itu seperti landasan helikopter, ya. Anda bisa lihat yang ada di slide ini. Iman itu seperti landasan atau seperti helipad. Sedangkan janji-janji Tuhan itu seperti helikopter, di mana dia sedang berupaya untuk mendarat dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, bagaimana supaya janji-janji Tuhan itu bisa ada di dalam hidup kita? Kita harus punya landasannya dulu. Apa landasannya? Iman. Amin. Nah, dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya iman itu. Tanpa iman, kita tidak akan pernah bisa menikmati semua janji Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita menikmati janji Tuhan, kita butuh iman. Nah, supaya janji Tuhan itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, kita nggak boleh sembarangan kita membangun landasannya. Dibutuhkan landasan yang kuat, supaya ketika landasan yang kuat itu tersedia bagi kita, maka semua janji Tuhan itu akan
turun dan kita nikmati dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membangun iman yang kuat? Kita buka sama-sama di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma 10 ayat yang ke-17. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Cara membangun iman yang kuat itu dimulai dengan mendengar firman Tuhan. Ya, jadi proses pertumbuhan iman, kalau saudara dan saya pengen tahu bagaimana Anda bisa punya iman yang kuat, bagaimana Anda memiliki iman yang kuat, itu ada prosesnya. Nah, proses yang harus kita lakukan adalah kita harus mendengar firman. Dan bukan firman sembarang. Kita harus mendengar firman Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi proses pertumbuhan iman itu adalah sebagai berikut. Saya lihat ilustrasi ini, ya. Pertama iman, ya, iman itu ada di dalam hati kita, iman. Kemudian prosesnya ada iman karena apa? Karena kita mendengar sesuatu. Mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Saya ulangi ya. Iman itu bisa timbul karena mendengar, dan mendengar firman Kristus. Nah, mengapa kita mesti mendengar firman Kristus, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Karena firman itu adalah makanan bagi roh manusia. Anda catat baik-baik. Kenapa kita butuh firman untuk membuat iman itu bisa tumbuh? Karena firman itu adalah makanan bagi roh manusia. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roh saja. Anda perhatikan kalimat ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengarkan ini baik-baik, saudaraku. Manusia tidak bisa hidup hanya dengan makan nasi saja. Ya, kita nggak bisa hidup hanya dengan makanan jasmani saja. Manusia itu butuh firman yang hidup untuk makanan bagi rohnya. Ya, Anda lihat ilustrasi yang saya bagikan ini. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, ya, lihat, dan tubuh. Roh, jiwa, dan tubuh. Ketika kita tahu bahwa manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, maka kita juga harus tahu bahwa ada 3 kebutuhan makan dari manusia. Yang pertama, Anda lihat di sini, roh manusia itu butuh makan. Apa makanannya? Firman Tuhan. Jiwa manusia itu butuh makan. Itulah sebabnya kita perlu informasi, kita perlu belajar, kita perlu banyak tahu tentang pengetahuan, karena jiwa itu membutuhkan makanan. Dan yang ketiga, tubuh. Tubuh manusia itu butuh makanan, yaitu nasi dan makanan-makanan jasmani kita. Saya memperhatikan dari pelajaran ini, kalau saudara benar-benar peka, Anda akan bisa lihat inilah kebutuhan manusia. Ya, kalau kita seringkali cenderung memperhatikan tubuh, jadi kita kasih makan. Orang sampai gendut, sampai gemuk, sampai badannya bengkak kanan dan kiri, ya, mengembang ke kanan dan kiri. Kenapa? Cukup makanannya bagi tubuh. Jiwanya, kita seringkali berkata, kok orang ini nggak pinter, kok ini nggak tahu apa-apa ya. Ya, tinggal di sini, umur sudah ini, tapi nggak banyak tahu. Karena apa, saudaraku? Karena jiwanya juga nggak pernah dikasih makan. Yang penting tahu. Makanya ada banyak orang yang tahu banyak, tapi ada orang yang kurang tahu. Macam mana, Bu? Namanya, Pak? Maaf ya, saya kurang tahu. Kenapa kurang tahu? Karena jiwanya tidak pernah diberi makan. Nah, yang lebih mengerikan adalah manusia tidak memperhatikan makanan bagi rohnya. Sehingga kita nggak tahu tentang Tuhan. Sehingga kita nggak tahu tentang bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu, saudaraku,
kita mesti lihat ini. Kadang ada orang bertanya kepada saya, Pak, kok saya di gereja ini nggak bisa bertumbuh ya? Kok saya di Alpha Center ini nggak bisa bertumbuh ya? Mungkin bukan hanya di Alpha Center, Anda berada di sebuah gereja, tapi saudara nggak bisa bertumbuh. Ya, dan saudara bertanya, kenapa saya nggak bisa bertumbuh? Ini yang sering dilupakan oleh banyak orang. Perhatikan, untuk bertumbuh itu ada tahapannya masing-masing. Perhatikan, tahapan pertumbuhan roh, jiwa, dan tubuh manusia. Oke, perhatikan. Manusia itu dimulai dari bayi. Oke, kemudian menjadi kanak-kanak. Kita singkat saja, dan dewasa. Oke, bayi, kanak-kanak, kemudian dewasa. Nah, ketika kita bayi, saudara, kita tidak langsung bisa makan makanan orang dewasa. Ya, kita harus makan susu, kita makan bubur, ya, kita harus makan yang lembek-lembek. Ya, kita nggak bisa makan yang keras. Ya, ketika saya belajar jadi papa, pertama kali anak sulung saya ada di dunia ini, saya sebagai papa itu kepingin nyuapin anak saya. Ya, saya makan pepaya, saya pingin nyuapin anak saya. Lalu saya potongkan pepaya itu sejempol ini, seujungnya jempol ini. Ternyata anak saya begitu saya kasih makan itu nyangkut di lehernya, gitu ya saudara ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa anak bayi itu nggak bisa langsung makan yang biasa dimakan oleh orang dewasa. Kenapa? Ada proses pertumbuhannya. Jadi kalau saudara pengen bertumbuh, pengen saudara punya iman yang kuat, Anda harus mengikuti tahapan ini. Anda sadar posisimu ada di mana? Bayi, anak-anak, dewasa. Demikian juga tentang jiwa, makanan buat jiwa. Anda nggak bisa ngomong sama anak bayi, misalnya bayinya namanya Glenda. Bayi Glenda, kamu harus tahu banyak informasi, verifikasi, multiplikasi, vaksinasi, ya, implikasi, pokoknya yang nasi-nasi itu ya. Ya, anak bayi bisa nggak mengerti tentang bahasa itu? Jangan kan anak bayi, anak-anak dia nggak tahu. Bahkan ada orang dewasa juga nggak tahu apa itu multiplikasi, apa itu verifikasi, apa itu imigrasi. Ya, yang gitu-gitu ya. Ada orang dewasa yang nggak tahu tentang hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak cukup makan untuk jiwanya. Sekarang kita bicara tentang rohnya. Bagaimana dengan rohnya? Ada orang Kristen tinjau dari sudut usia, umur secara jasmani sudah cukup tua, tapi mohon maaf, dia nggak tahu tentang firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Habakuk. Misalnya, mana tuh Habakuk ya? Padahal kalau dipikir usianya sudah cukup, tapi kenapa dia nggak bisa buka? Karena maaf, usia jasmani dengan usia rohani berbeda. Itu sebabnya bagi saudara yang mungkin baru tergabung bersama-sama dengan kami di Alpha Center, atau Anda yang mendengarkan pelajaran ini dan Anda baru mengenal Tuhan, Anda harus mengikuti tahapan atau proses tahapan pertumbuhan roh, jiwa, dan tubuh. Saudara gak langsung secara instan Anda akan mengerti, mengenal. Anda butuh proses bertumbuh. Itu sebabnya saudara harus membangun dirimu untuk bertumbuh sampai imanmu menjadi kuat. Nah, bagaimana caranya supaya iman kita bisa bertumbuh, bahkan bisa bertumbuh menjadi kuat? Nah, untuk bisa bertumbuh menjadi kuat dan dewasa, saudara-saudara mesti ingat ini. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul. Berarti iman itu bisa timbul, bisa ada dalam hidupmu, itu dimulai dari mendengar. Ada pendengaran, mendengar firman Kristus. Anda harus sering mendengar firman Tuhan. Kita ada di dunia, suka mendengar berita, informasi, bahkan orang-orang bicara kepada kita. Tapi saya ingin mendorong saudara, kalau saudara ingin bertumbuh di dalam iman, saudara harus membuka telinga. Saudara harus menyediakan dirimu, telingamu untuk lebih banyak mendengar tentang firman Tuhan.
Kita harus mendengar firman Tuhan. Nah, kata mendengar firman Tuhan itu sama dengan Anda makan firman. Anda sama dengan memberi makan kepada roh saudara. Amin. Sampai di sini bisa nangkap? Jadi kenapa kita mesti mendengar? Karena mendengar firman Tuhan itu adalah engkau sedang memberi makan kepada rohmu, saudara. Nah, bicara tentang pertumbuhan. Ketika dia makan, dia nggak boleh sembarang makan. Dia harus makan teratur. Ya, jadi yang pertama, kita mesti makan teratur. Yang kedua, kita juga harus makan yang bergizi. Ya, jadi demikian juga dengan roh kita. Kalau saudara pengen punya iman yang kuat, imanmu bertumbuh menjadi kuat dan dewasa, maka saudara butuh makanan yang bergizi. Anda butuh makanan yang cukup untuk pertumbuhan roh. Oleh karena itu, di sini penting saudara tertanam di sebuah rumah rohani. Seperti kalau kita punya rumah, punya keluarga, teratur cukup. Mama saya, papa saya perhatian sama saya. Oh, saya dibelikan makan, saya dicukupkan makan. Karena Anda punya rumah. Tapi Anda bayangkan ada orang-orang yang nggak punya rumah, nggak terurus hidupnya. Bergizi nggak makanannya? Kadang-kadang kita bisa prihatin lihat keadaan mereka. Nah, secara rohani kita juga demikian. Anda butuh rumah rohani. Oleh karena itu, bagi Anda yang belum tertanam, belum memutuskan untuk bergabung di Alpha Center atau belum punya rumah rohani dan Anda pingin tumbuh, Anda bisa makan firman teratur, Anda bisa makan makanan yang bergizi, Anda silakan memutuskan untuk bergabung bersama dengan Alpha Center. Yang ketiga, makan sesuai dengan porsinya. Amin. Harus sesuai porsi. Seperti itu. Tapi sebaliknya, saudaraku, ada orang yang porsinya harusnya untuk dewasa sepiring, dia nggak sampai sepiring, ya mungkin seperempat piring dia makan. Maka hasilnya kurus kering. Nah, kalau saya sebagai orang yang dewasa, saya makan sehari hanya 3 sendok, wah emas. Saya nggak akan bisa bertumbuh dengan sehat, saya nggak akan bertumbuh dengan baik, saudaraku. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Nah, kalau pola hidup kita, pola hidup rohani kita seperti ini, maka iman kita pasti akan kuat. Amin. Ini yang pertama. Sekarang mari kita lihat bagian yang kedua. Bagaimana caranya kita membangun iman yang kuat. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, cara membangun iman yang kuat. Yang kedua, kita harus menguatkan kepercayaan kita sendiri kepada Tuhan. Saya ulangi ya. Cara yang kedua untuk kita membangun atau membuat iman kita bisa bertumbuh menjadi kuat, yang kedua adalah kita harus menguatkan kepercayaan kita sendiri kepada Tuhan. Saudara mesti ingat, iman kita ini kuat apa tidak, itu terletak ketika saudara dan saya berada di tengah-tengah ujian. Itu sebabnya Tuhan kadang-kadang izinkan ada ujian terjadi. Untuk apa? Untuk melihat kekuatan imanmu sampai di mana. Nah, hal yang serupa terjadi dalam kisah Daud. Di kisah Alkitab yang kita baca di 1 Samuel 30. Daud, dia memimpin beberapa keluarga untuk masuk dalam peperangan. Ketika dia perang bersama dengan para laki-laki, wah mereka menang. Begitu pulang, dia kaget karena perkemahan mereka, komplek mereka itu rata dengan tanah, semua dibakar. Dan mereka semua kehilangan anak-anak laki-laki dan perempuan mereka dan istri mereka hilang. Mereka habis perang, capek, pengen pulang ke rumah, ketemu dengan anak-anak supaya terhibur. Ini sampai di rumah, ternyata mereka semua tidak ada. Anda bisa bayangkan, bukan cuma hatinya Daud, tapi hati semua orang itu pasti kehilangan, berduka pada waktu itu.
Dan sebagai orang yang bertanggung jawab, Daud dipojokkan oleh rakyatnya dan semua rakyat menangis. Alkitab berkata Daud sangat terjepit. Kenapa terjepit? Karena semua rakyat itu mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Ya, saudara bisa bayangkan ketemu dengan orang yang kehilangan, orang yang sudah marah itu, saudaraku, rasanya apa saja pengen dilempar. Nah, kadang-kadang iman kita itu juga demikian. Kita semangat ke gereja sampai pulang di rumah, kita mendengar sesuatu yang berduka di rumah, kita mendengar sesuatu yang gak enak di rumah. Wah, kita rasanya kayak mau dilempari seperti Daud. Kita sedih rasanya kita sudah gak tahan. Nah, saat itulah iman saudara dipertaruhkan. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia terjepit? Firman Tuhan berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Ini cara yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki iman yang kuat. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menguatkan kepercayaan diri kita. Kita punya tugas untuk membuat kepercayaanmu kepada pribadi Tuhan itu betul-betul kuat, ya. Itulah sebabnya kalau saudara tidak punya kepercayaan yang kuat, Anda harus menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Itu sebabnya kita butuh apa? Yang pertama, kita butuh firman Tuhan, ya, untuk dibaca supaya tahu. Mungkin saudara pernah ngalami seperti yang saya alami. Tiba-tiba ada yang konslet, tiba-tiba ada yang error di handphone atau di perangkat elektronik saudara. Nah, ketika terjadi sesuatu yang error, apa yang saudara lakukan? Wah, mana ya? Kenapa bisa demikian ya? Coba mana bukunya? Dibaca buku petunjuknya. Oh, ini kalau begini. Saudara, kalau hidupmu terjadi di mana imanmu sedang goyah, kau butuh firman. Firman itu akan menguatkan saudara. Firman itu akan menopang saudara. Firman itu akan membantu saudara kembali untuk kuat. Itu sebabnya kita harus baca firman. Yang kedua, kita butuh kenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ini penting sekali, saudara, ya. Ada banyak orang Kristen, dia nggak kenal Tuhannya. Dia tahu, oh iya, Pak Pendeta itu bilang Tuhan Yesus itu begini. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah Anda buat dirimu kenal sama Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhan dengan benar, maka Anda bisa kuat. Anda bisa membuat keputusan. Anda tidak akan bisa digoyahkan oleh siapapun. Memang di awal-awal saudara harus mengenal Tuhan dari orang lain yang memperkenalkan Anda kepada Tuhan. Tetapi setelah Anda menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, saudara harus secara pribadi mengenal Tuhan. Saya mendengar dan saya bersyukur ada beberapa di antara jemaat yang mulai kenal Tuhan secara pribadi. Dia mulai berdoa, dia mulai baca firman. Bahkan dia sempat berdoa dan berkata, Tuhan, kalau Tuhan berkenan kau berkati. Dan dari doanya Tuhan tunjukkan bahwa memang Tuhan itu ada. Tuhan Yesus itu nyata, kuasanya dahsyat, dan dia melihat mukjizat. Nah, ketika dia melihat itu, dia melihat perubahan, dia melihat berkat Tuhan, dia bercerita, waduh Pak, Tuhan itu luar biasa. Pokoknya saya tidak akan goyah, saya akan cari Tuhan, saya tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena dia mengenal pribadi Tuhan. Nah, Anda bisa menguatkan kepercayaanmu kalau engkau mengenal pribadinya Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau Anda bisa menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan, maka imanmu akan kuat. Jadi, dua hal yang kita pelajari. Bagaimana cara kita menguatkan iman? Bagaimana caranya kita membangun iman yang kuat? Yang pertama, dengar firman Tuhan. Yang kedua, engkau menguatkan kepercayaanmu. Gimana caranya? Baca firman. Yang kedua, kenali Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidup saudara. Amin. Kalau Anda punya ini, wow, pasti imanmu kuat. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Kami sudah belajar, dan doa hamba-Mu semua yang boleh mendengar pelajaran hari ini, mereka akan tumbuh menjadi satu pribadi yang memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang dahsyat dan luar biasa, nyata bekerja menyertai kami hari ini bahkan sampai selama-lamanya, beracara dan memberkati kami
di saat kami akan sharing akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita sekarang ada di bagian penting dari small group kita. Setelah kita mendengar pesan video, kini saatnya kita akan sharingkan. Paduan sharingnya yang pertama, apa berkat yang saudara dapatkan dari pelajaran hari ini? Saya tunggu loh saudara ya. Berkat saudara, kesaksian saudara itu sangat menguatkan. Bukan cuma saya, tapi ada banyak saudara yang lain. Yang kedua, apa komitmen saudara setelah Anda mendengar pelajaran yang ada di small group ini? Oke, selamat membagikan berkat Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom, shalom.